Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifananda Junior dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi untuk membantu kelainan reproduksi. Pengertian teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk atau keturunan. Bayi tabung. Bayi tabung merupakan salah satu produk teknologi reproduksi yang dihasilkan baik melalui teknik sterilitas in vitro maupun cloning. Fertilitasi in vitro adalah proses pembuahan yang dilakukan di luar tubuh manusia atau di dalam cawan Petri. Sedangkan teknik cloning adalah produksi sejumlah individu yang secara genetik identik melalui proses seksual apabila melalui fasilitas dan seksual apabila menggunakan sel stomatis. Baik pada fertilisasi in vitro maupun cloning, embrio yang dihasilkan atau dititipkan kembali ke dalam rahim seorang wanita, baik yang ada hubungan darah maupun yang tidak. Melalui teknologi in vitro, analisis kromosom dari embrio yang memiliki resiko kelainan genetik dapat dilakukan sebelum dikembalikan ke dalam rahim. Cloning. Cloning adalah upaya untuk memproduksi sejumlah individu yang secara genetik identik. Metode ini dapat dilakukan melalui proses seksual dengan fertilisasi in vitro dan aseksual dengan menggunakan sel stomatis sebagai sumber gen pada cloning seksual. Langkah awal yang dilakukan adalah fertilisasi in vitro. Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai 4-8 sel, maka dilakukan splitting atau pemotongan dengan teknik mikromanipulasi menjadi 2 atau 4 bagian. Bagian-bagian embrio ini dapat ditumbuhkan kembali dalam inkubator hingga berkembang menjadi embrio normal yang memiliki genetik sama. Setelah mencapai fase blastosis, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur 9 bulan. Berbeda dengan cloning seksual. Pada cloning aseksual, fertilisasi tidak dilakukan menggunakan sperma, melainkan hanya sebuah sel telur terfertilisasi semu yang dikeluarkan folikulusnya dan sel somatis. Karenanya, bila pada cloning seksual, genetik anak berasal dari kedua orang tuanya, maka pada cloning aseksual, genetik anak sama dengan genetik penyumbang sel stomatis. Keuntungan dilakukannya cloning embrio dan DNA. Cloning embrio dan DNA dapat membantu sejumlah orang memiliki ciri seperti berikut, yaitu 1. Wanita tidak subur, sehingga peluang untuk hamil menjadi lebih besar. 2. Orang tua yang diketahui memiliki kelainan genetik yang dapat diturunkan pada anaknya. 3. Orang tua yang ingin menghasilkan anak yang memiliki kemampuan atau bakat-bakat tertentu. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau bisa disebut juga dengan kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma ternak jantan yang telah diproses ke dalam alat reproduksi ternak betina dengan alat khusus. Kerugian cloning. Keragaman populasi akan hilang. Bila manusia secara genetik sama, maka terdapat risiko mendapatkan penyakit yang fatal, dapat memusnahkan semuanya. Cloning dianggap tidak etis, tidak manusiawi, dan tidak bermoral. Tujuan-tujuan dibentuknya bayi tabung, cloning, dan inseminasi buatan. 1. Bayi tabung. Tujuannya untuk membantu pasangan yang tidak subur agar memperoleh keturunan. 2. Cloning. Tujuannya untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. 3. Inseminasi buatan. Tujuannya yaitu
untuk memperoleh keturunan hewan ternak yang berkualitas baik. Teknologi untuk membantu kelainan berikutnya yaitu hipogonadisme. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini ialah terapi hormon. Herpes. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini ialah dengan penggunaan antivirus yang meliputi acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Kanker serviks. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini adalah 1. Bedah. Pembedahan untuk mengangkat rahim atau histerektomi biasanya digunakan untuk mengobati tahap awal kanker serviks. 2. Kemoterapi. Obat kemoterapi dapat digunakan terpisah atau dikombinasi dengan satu sama lain. 3. Radioterapi. Radioterapi adalah salah satu metode pengobatan menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Kanker vagina. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini ialah 1. Bedah laser. Laser adalah kependekan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser merupakan sejenis sinar atau cahaya panas yang bisa digunakan untuk memotong kulit dan jaringan. 2. Kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan sistemik yang bekerja pada seluruh bagian tubuh dengan cara menyelapkan sel-sel kanker yang perkembangannya sangat cepat. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum pembedahan maupun sebelum radiasi dengan maksud untuk memperkecil ukuran hormon. Sifilis. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini ialah penggunaan penisilin.